Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para siswa sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu di materi pertama semester 1 kelas 12. Mudah-mudahan pertemuan ini mengawali kita dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta barokah dari Allah SWT. Sebelum kita mulai, mari bersama kita berdoa kepada Allah dan bersama-sama kita membacakan suratul Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Para siswa sekalian, di pertemuan yang pertama ini kita akan mendalami materi yang kita ambil dari buku paket PAI dan berdasarkan kompetensi dasar yang pertama, yakni kita mendalami Quran surat Ali Imran ayat 190, 191, kemudian ayat 159. Pada pertemuan pertama ini akan kita dalami Quran surat Ali Imran ayat 190, 91. Sementara ayat yang ke-159-nya akan kita bahas di pertemuan yang lain. Para siswa sekalian, materi Al-Quran merupakan materi pokok pendidikan agama Islam, baik dari kelas 10 hingga kelas 12 ini. Dan di kelas 12 ini semester 1 kita akan memulai dengan Quran surat Al-Imran ayat 190-191. Di dalam kompetensi dasar ini disebut sebagai ayat yang mendorong kita untuk melakukan sebuah aktivitas penting dalam hidup kita, yakni berpikir kritis. Para siswa sekalian, untuk memulai memahami Quran surat Ali Imran ayat 190-191 ini, mari bersama kita perhatikan alur materi kita pada kesempatan ini. Yang pertama kita mulai dengan dari bacaan Al-Qur'annya atau tilawahnya, kemudian arti kata dan tajwidnya, kemudian kita pahami isi kandungannya melalui terjemahan dalam bahasa Indonesia, kemudian kita pahami juga bagaimana asbab nuzulnya, ya, asbab nuzulnya dari ayat ini, kemudian nanti kita berpindah ke hakikat berpikir dalam Islam, ya, termasuk berpikir kritis, serta nanti diakhiri dengan proses kita bersama untuk menghafalkan ayat ini bersama-sama dengan ayat lain yang merupakan ayat yang pokok yang harus kita hafalkan dan kita pahami di SMA ini. Para siswa sekalian, mari bersama kita mulai dengan memahami ayat 190, 191 dari surat Al-Imran ini. Yakni kita sama-sama belajar membaca secara benar ayat ini, dan untuk berlatih agar membaca atau tilawah Qurannya benar, disarankan para siswa untuk mengikuti bacaan dari para qori, ya, atau para qori'ah yang sudah memiliki kemampuan secara profesional, secara benar dalam membaca ayat Al-Quran. Para siswa, mari bersama kita simak bacaan Al-Quran dari salah satu qari yang kita jadikan sebagai acuan untuk kita ikuti bacaannya, yakni Quran surat Al-Imran ayat 190-191 ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul Azim. Demikian tilawah Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 ini. Dan para siswa dipersilakan untuk berlatih ya di rumahnya masing-masing. Silakan ikuti panduan dari para qori yang sudah memiliki kemampuan yang baik di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita lanjutkan bahwa ayat ini mengandung beberapa cara bacaan ataupun tajwid yang penting juga untuk dikuasai oleh para siswa sekalian. Pada pertemuan ini hanya beberapa saja yang akan kita pelajari. Pertama, hukum bacaan gunnah ya. Pada ayat ini contoh bacaan gunnah yaitu pada kalimah inna fi, yakni pada huruf nun yang disyiddah. Di situ ada nun tasydid atau syiddah, kita baca dengan digunnahkan di inna dengan dengung ya pada bunyi huruf nunnya. Demikian juga pada contoh kalimat wan nahari, ini juga ada contoh hukum bacaan gunnah. Jadi ada nun syiddah, jadi bacanya tidak boleh wan nahari tapi wan nahari, jadi ada dengung ya. Kemudian hukum tajwid berikutnya yakni idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu membaca bacaan nun mati baik dari huruf nun mati maupun dari tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah ya, yaitu lam atau ra. Pada surat ini ada contoh kalimatnya yakni la ayatil liulil albab. Jadi ada ta yang bertanwin kasroh kemudian berhadapan dengan huruf lam, jadi dibacanya la ayatil liulil albab. Jadi bunyi nunnya, bunyi nun matinya itu dimasukkan ke dalam bunyi huruf lam di depannya. Itulah idgham bila gunnah, tanpa dengung. Jadi tidak dibaca dengan dengung di hidung kita. Jadi tidak boleh dibaca la ayatil, langsung dibaca tanpa dengung ya. Kemudian pada rangkaian ini pula ada hukum qalqalah. Ya, hukum qalqalah ini terjadi pada huruf-huruf qalqalah ya. Ba, jim, dal, to dan qaf, itu dibaca qalqalah, dipantulkan ya. Apalagi di akhir kalimat maka dibaca oleh kita dengan sugro, dengan pantulan yang agak keras ya. Jadi qalqalah, jadi dibaca albab, tidak dibaca albab, jadi dibaca albab. Kemudian hukum terakhir ini hukum idgham bi gunnah ya. Jadi huruf-huruf idgham bi gunnah ya, mim nun wawu, sebelumnya ada tanwin atau nun mati. Pada kalimat ini ada contoh qiyamau wa qu'uda, ada tanwin bertemu dengan wawu, kemudian ada juga wa qu'udau ala ya, tanwin bertemu dengan wawu juga. Jadi pada ayat-ayat ini hanya dikenalkan beberapa hukum tajwid saja, yaitu gunnah pada huruf nun, kemudian idgham bila gunnah qalqalah, dan idgham bi gunnah. Nah, para siswa nanti silahkan untuk membacanya dengan hukum-hukum tajwid yang tadi. Para sekalian, kita lanjutkan ayat ini juga. Kalau kita pahami beberapa potongan ayatnya atau kosakatanya sebagai upaya kita memahami, bisa kita bacakan ya. Misalkan pada contoh kata inna fi, itu kita artikan sebagai sesungguhnya atau sebenarnya, fi pada khalqi penciptaan ya. Sesungguhnya pada penciptaan ataupun yang sebenarnya pada penciptaan.
as-samawati langit wal ardi bumi waqtilafi pergantian wal laili malam wan nahari siang la ayatin sungguh menjadi tanda-tanda liulil albab bagi orang yang berakal alladzina yazkurunallaha alladzi mereka yang yazkuruna mengingat Allah ya qiyaman sambil berdiri wa qu'udan sambil duduk wa ala junubihim sambil berbaring atau dalam keadaan berbaring wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan Rabbana ya Tuhan kami ma khalaqta hadza tidaklah engkau menciptakan batila dengan sia-sia subhanaka maha suci engkau faqina peliharalah kami adzabannar dari siksa api neraka. Ini contoh kosakata yang diambil dari beberapa kata pada ayat yang kita pelajari ini. Proses sekalian, kita lanjutkan terjemahan lengkap dari ayat ini, surat Al-Imran 190-nya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Liulil albab. Ya. Siapa ulul albab itu? Diterangkan pada ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri. Ya. Jadi yadhkurunallah qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, mereka berkata, ya Tuhan kami tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia, maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ini terjemah lengkap ya ke dalam bahasa Indonesia dari ayat ini. Kemudian asbab nuzulnya ini kita juga dapatkan dari kitab dari buku paket kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa suatu kali Siti Aisyah menceritakan bahwa pada suatu malam Nabi Muhammad SAW meminta izin kepada beliau Siti Aisyah bahwa Nabi Muhammad akan melaksanakan sholat malam kemudian membaca Al-Quran. Pada saat bacaan Al-Quran terdengar tangisan ya beliau, dan di saat menjelang subuh terdengar oleh Bilal kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau sampai menangis seperti itu? Kata Nabi, apakah aku ini bukan seorang hamba ya yang pantas dan layak bersyukur pada Allah, dan bagaimana aku tidak menangis pada malam ini? Allah SWT telah menurunkan ayat ini kepadaku, yakni Quran Surat Al-Imran 190-191 ini. Alangkah rugi kata beliau dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungkan kandungan serta artinya. Jadi inilah latar belakang turunnya Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Para sekalian, kemudian kita lanjutkan pada pembahasan tentang tafsirnya ya. Kalau kita baca beberapa tafsir akan kita dapatkan kandungan ayatnya. Ini beberapa saja yang bisa kita ambil. Pertama, surat Al-Imran 190 menegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, tanda kekuasaan Allah itu di alam semesta ini termasuk dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang hanya diketahui oleh mereka yang terkategori ulul albab. Ya, siapa? Yakni mereka yang berzikir kepada Allah, kemudian berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, seraya kemudian menggunakan potensi berpikirnya untuk memikirkan ciptaan Allah, yakni alam semesta ini termasuk dirinya. Kemudian yang keempat, tafakur atau berpikir yang benar akan mengantarkan kepada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya tidak ada yang sia-sia. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semuanya benar, semuanya bermanfaat bagi manusia. Yang kelima, kandungan tafsir ayat ini bahwa tafakur atau berpikir yang benar juga akan melahirkan ya kedekatan seorang hamba kepada Allah, mengakui kelemahannya dan mengakui kekuasaan Allah serta memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu para sekalian silahkan juga membaca beberapa tafsir yang lain ya terkait dengan ayat ini untuk kita dapatkan banyak hikmah serta pelajaran di dalamnya. Kemudian kita lanjutkan pada bagaimana kita menerapkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sekalian, ada dua poin yang bisa kita ambil panduan. Pertama, Islam menghargai ya orang yang selalu berpikir, bahkan sampai berpikir kritis, berpikir mendalam, berpikir tentang alam semesta, berpikir tentang fenomena kehidupan. Ya, bahkan Al-Quran menyebut
ada kata akal, fikir, kemudian fikih, kemudian zikir, semuanya merujuk kepada proses berfikir ya, yang menghasilkan gagasan-gagasan, menghasilkan berbagai penemuan yang tentu bermanfaat bagi umat manusia. Bahkan Nabi SAW bersabda, tafakkaru fil khalq wala tafakkaru fil khaliq ya. Jadi pikirkanlah apa yang Allah ciptakan, ini ciptaan Allah, dan jangan memikirkan Allah SWT ya, tapi pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah, karena itulah yang dapat kita indra. Nah, dalam memikirkan alam semesta ini tentu akan dihasilkan pemikiran ya. Kalau pemikiran terkait dengan pengetahuan tentu akan dihasilkan sains, dihasilkan penemuan-penemuan alam dan sebagainya. Dari melihat matahari, melihat bulan, melihat malam, melihat siang, melihat diri ya, melihat binatang, melihat tumbuhan dan sebagainya. Tentu dihasilkan berbagai macam pengetahuan yang bermanfaat. Termasuk memperhatikan dan melihat, memikirkan fenomena kehidupan manusia. Nah, ini pun tentu menghasilkan sebuah pengetahuan. Namun terkait dengan hal ini tentu pemahaman manusia terhadap kehidupan itu sangat terbatas ya. Bisa jadi kesimpulannya benar, bisa jadi salah. Oleh karena itu pemikiran manusia yang berkaitan dengan tingkah laku manusia ini tentu harus dibimbing, dan tentu kebenaran yang mutlak datang dari Allah SWT. Sementara pemahaman manusia bisa jadi salah ya, bisa jadi juga benar, bergantung bagaimana dia mendapatkannya. Baik para Aisyah sekalian, ini penerapannya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang nanti akan kita bahas ayat 159-nya. Dan demikianlah materi yang kita bahas ya, terkait dengan Quran Surat Ali Imran ayat 190, ayat 191, yang dalam materi kita ini menjadi pendorong pada kita untuk selalu berpikir ya, berpikir tentang ciptaan Allah, berpikir tentang fenomena kehidupan, dan tentu kita diharapkan mendapatkan kemanfaatan dan kemaslahatan dari penemuan-penemuan yang ada pada kehidupan ini dan pada alam semesta ini. Dan seorang hamba Allah yang terkategori ulul albab akan selalu di hadapan Allah merasa lemah, dan akan selalu mendapatkan segala kemanfaatan dari yang Allah ciptakan. Sehingga di akhir sebuah pemikiran, pendalaman, tafakur terhadap alam ini, seorang ulul albab akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Para sekalian, dipersilahkan untuk mencari sumber lain, tafsir yang lain untuk mendalami ayat ini. Mudah-mudahan tersampaikan bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, saya beristighfar pada Allah. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن